هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله كون سبح هلل يا الله يا الله أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita senantiasa berada dalam posisi sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, baik di kala senang maupun di kala susah. Dan semoga kita juga sentiasa istiqomah di dalam menampilkan perangai akhlak-akhlak yang terpuji dan mulia yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga juga kita mendapat ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, serta mendapat curahan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, mari sama-sama kita memperhatikan suatu sifat, suatu perangai yang sangat tercela di dalam Islam, yaitu sifat pemarah, sifat panas baran, emosional. Tapi sebelumnya, mari sama-sama kita merujuk, menyimak, menghayati, memperhatikan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 133 dan ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud, dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Mari kita simak, kita rujuk ayat berikutnya, ayat 134 surah Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra والعافين عن
saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang arif, bijak, bistari, mari perhatikan ayat yang ke-134 surah Ali Imran ini, bahwa orang yang bertakwa, orang yang akan mendapat ampunan Tuhan mereka, orang yang akan mendapat surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat berikutnya ini, yaitu orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang berinfak, orang-orang yang menafkahkan sebagian rizkinya, baik di kala lapang maupun di kala sempit, istiqomah menjadi orang yang dermawan. Berikutnya, dan orang-orang yang mampu mengawal, mengendalikan amarahnya. Jadi orang yang bertakwa itu tidak pemarah, tidak panas baran, tidak emosional. Berikutnya, orang yang bertakwa itu wal'afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Tidak ada dendam dalam hatinya. Kemudian orang yang bertakwa berikutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ternyata sifat orang yang bertakwa itu salah satu diantaranya wal kazimi mal ghair, orang-orang yang mampu, yang mengendalikan, mengawal rasa amarahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, janganlah kamu panas baran, janganlah kamu emosional. Karena jika kamu mampu mengawal, menahan amarahmu, walakal jannah, maka bagimu surga. Ini ucapan sabda dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kita semua di dalam kehidupan ini tentu tidak akan terlepas dari suasana orang-orang pemarah, orang-orang panas baran, yang bermacam-macam alasan mereka. Konon sedang stres lah, konon darah tinggi lah, dan lain sebagainya. Orang-orang pemarah, orang-orang panas baran ini tidak hanya ada di sekitar kita saja, tapi juga berada di tengah masyarakat, bahkan di seluruh dunia. Perilaku pemarah, panas baran ini selalu ada. Apakah itu di dalam rumah kita, di pejabat atau di kantor, di jalan raya, di pasar, di tempat kerja, di stasiun, di pelabuhan, di airport, dan lain sebagainya. Kita semua tentu pernah menyaksikan, bahkan merasakan dan mengalami suasana tersebut. Kemudian ada juga yang marah-marah luar biasa, dicurahkan di media sosial, di status-status WhatsApp misalnya, di Facebook, yang sebenarnya peristiwa ini sangat tidak mengenakkan dan tidak selesa. Begitu banyak orang yang melampiaskan rasa amarahnya, yang pada akhirnya berujung pada ancam-mengancam, ugut-mengugut, cabar-mencabar, pertengkaran, permusuhan, peperangan, bahkan sampai-sampai saling membunuh. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kita berharap agar kita di dalam
dalam sisa hidup ini benar-benar mampu mengontrol, mengawal rasa amarah, panas-baran, emosional ini. Bagaimana caranya? Cara terbaik untuk tidak menjadi korban dari termakan umpan api kemarahan. Karena sekarang ini begitu banyak orang-orang yang senang menyebarkan umpan api kemarahan. Mereka beranggapan umpan kemarahan itu dengan mudah akan dimakan oleh orang lain, yang kemudian mengakibatkan banyak sekali korban dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita hendaknya mampu memanage, mengatur, dan mengawal emosi kita. Memang kita sebagai manusia biasa punya rasa emosional, tetapi bukankah kita juga punya nalar? Apa itu nalar? Punya akal sehat, akal waras, di mana kita harus tahu ada perkara-perkara yang harus kita ambil keputusan dengan cepat, tapi ada juga hal-hal, perkara-perkara yang harus kita pikirkan terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan dan tindakan. Jadi kita harus pandai dan bijak dalam mengontrol dan mengawal emosi dan rasa amarah, panas-baran emosi yang kita kenal dengan istilah anger management. Jadi sebesar apapun bara api, perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku rahimakumullah, sebesar apapun bara api, kalau dijatuhkan pada rumput yang basah, maka bara api ini akan padam. Tetapi sebaliknya, kalau setitik bara api yang kecil, manakala jatuh di antara dahan ranting dedaunan yang kering, maka setitik bara api yang kecil ini tadi dapat membesar, membara, dan membakar. Jadi usahakan diri kita untuk menjauhi keadaan seperti dahan, ranting, dan dedaunan yang kering itu. Jangan kita menjadi manusia yang bersumbu pendek, yang mudah meledak-ledak, mudah marah, panas-baran, emosi, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ada sesuatu yang memanas-manaskan suasana, atau ada sesuatu yang mengapi-apikan kita, yang membuat kita tidak dapat menerima, dan timbulnya rasa emosi, timbulnya rasa marah, timbulnya panas-baran, hendaknya kita berusaha menenangkan diri dan hati dengan banyak-banyak melafazkan kalimah-kalimah thayyibah atau kalimah-kalimah zikrullah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir, mengingati Allah, hatimu menjadi tenang, hatimu menjadi tentram, hatimu menjadi damai. Ketika kita terserang dengan rasa amarah, sadarilah bahwa kita tidak akan menjadi besar, tetapi sebenarnya kita menjadi kecil. Tetapi bila rasa amarah itu kita ganti, kita rubah dengan memaafkan, ketika itu kita akan merasakan kenyamanan dan kedamaian di hati. Dalam ayat yang ke-134 surat Ali Imran tadi, kelanjutan dari wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu menahan amarah, wal afina anin nas. Orang takwa itu pemaaf, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku. Orang takwa itu tidak ada dendam. Bukan takwa itu mulutnya komat kamit,
ya, pegang tasbih, duduk di sejadah, tapi hatinya busuk, penuh dendam. Jadi orang takwa itu akhlaknya pemaaf, pemaaf, pemaaf. Pemaaf ini bukan nunggu hari raya saja, tunggu raya, tidak. Suami istri sebelum tidur naik ke peraduan, saling maaf memaafkan. Menantu, anak kita, jiran, tetangga, ipar duai kita, jangan dipendam rasa amarah, maafkan mereka. Maka jiwa kita akan menjadi tenang, damai, dan dijanjikan dengan surga yang seluas langit dan bumi, diperuntukkan orang yang mampu menahan marah, mampu menahan panas badan, mampu menahan emosi, dan siap memaafkan orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, orang yang bijak bistari, dia harus dapat memilih dan memilah. Bila saatnya kita marah, kepada siapa kita marah, apakah sudah patut atau tidak untuk kita marah, lalu tekanan suara kita, intonasi suara kita sudah tepat atau tidak, berteriak-teriak lepas kendali, kemudian yang lebih dahsyat lagi, merusak benda-benda yang ada di sekitar kita. Jadi orang yang bijak itu kita harus pandai memilih, memilah tempat dan apa tujuan dari marah tersebut. Dan yang teramat penting di sini adalah bahwa kita, setiap kita harus bertanggung jawab dari setiap tindakan yang kita ambil. Sebab permohonan maaf dari kita setelah kita marah-marah pada seseorang, setelah kita marah-marah pada orang lain, selepas kita melampiaskan emosi kita, tidak akan menghilangkan image dan cacat kita sebagai seorang yang pemarah di mata orang lain. Ada sebuah kisah di mana ada seorang anak yang mudah marah-marah dan selalu gaduh dan memukul, menekan teman-temannya, sehingga si ayah melihat lama-lama anaknya ini tidak banyak temannya. Akhirnya sang ayah memanggil anaknya seraya berkata, "Nak, ayah tahu bahwa kamu adalah anak yang pintar, tetapi kalau kamu mudah marah-marah, panas baran, selalu bertengkar, selalu bergaduh, bertumbuk, nanti kamu tidak dapat mengendalikan emosimu, maka nanti kecerdasanmu tidak akan dapat mengantarkan kamu pada kehidupan yang lebih baik." Maka si ayah menasihatkan anaknya, "Wahai anakku, manakala setiap kali kamu datang rasa marah, datang panas badanmu, datang emosimu, maka coba ambillah paku." Maka si ayah memberikan pada anaknya ini beberapa buah paku dan memberikan pula sebuah palu, yakni hammer. Kemudian si anak diajak ke belakang rumah yang ada pohon besar, dan si ayah mengatakan pada anaknya, "Setiap kali kamu marah, maka coba kamu tancapkan paku ini pada pohon tersebut. Setelah kamu merasakan ketenangan, cabut kembali paku itu. Nanti kalau kamu marah lagi, lakukan seperti itu. Tancapkan lagi paku itu di titik yang lain pada pohon itu." Lalu si anak menuruti nasihat ayahnya, dan ternyata benar. Dia berhasil mengendalikan, mengawal emosi amarahnya pada orang lain, karena dia telah berhasil melampiaskan rasa amarah, emosi panas baranya itu dengan menancapkan paku pada pohon itu. Si anak kemudian bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa cara yang ayah ajarkan ini terapinya dengan menancapkan paku di pohon?" Kemudian ayah memerintahkan saya untuk mencabut kembali paku itu.
Ayahnya kemudian mengajak si anak pergi ke tempat pohon yang telah biasa dia tancapkan paku oleh si anak tadi. Lalu ayahnya berkata, "Nak, kamu memang telah menancapkan paku itu pada batang pohon dan kemudian kamu merasa tenang. Tapi kemudian kamu telah mencabut kembali paku itu. Tapi lihatlah, ibaratnya kamu telah marah-marah menyakiti seseorang. Kemudian kamu meminta maaf. Sekarang coba kamu cabut paku yang telah kamu tancapkan di pohon itu. Dan lihatlah, ternyata lubang bekas tancapan paku itu tetap terlihat dan tertinggal di pohon itu." Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku, kita boleh-boleh saja meminta maaf. Kita boleh saja terhindar dari hukuman, terbebas dari rasa malu sehabis kita marah-marah pada seseorang. Karena kita berpikir dengan meminta maaf, toh orang yang pernah kita marah-marahi dan sakiti akan memaafkan kita. Tetapi benarkah dengan meminta maaf case atau kasusnya akan hilang? Bukankah lubang-lubang bekas tancapan paku tadi tetap ada di pohon itu? Jadi kita boleh saja meminta maaf dan kita dimaafkan. Tetapi luka yang ada pada orang yang terluka, yang pernah kita marah-marahi, yang pernah kita caci maki itu, tentu tidak semudah itu hilang, bukan? Memang seringkali orang yang menyakiti yang sering lupa. Tetapi ingat, orang yang tersakiti sangat-sangat susah untuk melupakannya. Jadi, rasa amarah harus kita kendalikan, harus kita kawal. Sebab kita semua akan diminta pertanggungjawaban dari semua tindakan-tindakan yang pernah kita lakukan. Karena amarah itu merupakan perbuatan tercela, dan setiap perbuatan tercela merupakan dosa. Jadi kita, orang yang sedang marah, sebenarnya mereka tengah melakukan dosa. Walaupun rasa marah tersebut hanya muncul di dalam hati, maka cepat-cepatlah mengucap istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa tersebut akan semakin membesar apabila rasa amarah tersebut diluapkan ke dalam tindakan dan perbuatan yang merugikan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai mereka-mereka yang membuat celaka, yang membuat onar, yang membuat kerugian terhadap manusia lain. Berikut ini ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengawal dan menghilangkan rasa amarah, di mana dalam doa ini mengandung permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan diri kita dari kesesatan fitnah amarah. Bunyi doa tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabba Muhammad ighfir li zambi wazhib ghaiza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ya Allah, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan selamatkanlah aku dari kesesatan fitnah. Lalu doa yang lain lagi, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, Allahumma ghfirli zambi wazhib ghaiza qalbi wa ajirni minasyaitanir rajim. Ya Allah, ampunilah dosaku, hilangkanlah kemarahan hatiku, dan jauhkan aku dari syaitan yang direjam. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabatku rahimakumullah, semoga tazkirah yang ringkas dan sederhana ini dapat menyadarkan kita dan dapat kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dan kalau boleh menghilangkan sifat pemarah, sifat panas baran,
sifat emosional kita, terutama di dalam rumah tangga kita. Kalau kita menjadi suami, jadilah suami yang penyayang, yang ditunggu-tunggu kehadirannya untuk berkumpul bersama keluarga dalam rumah. Jangan sampai kita menjadi suami, begitu kita dengar anak-anak kita, istri kita mau balik ke rumah, istri dan anak-anak kita ketakutan. Begitu juga puan-puan, sebagai istri, sebagai ibu, jadilah ibu yang penuh cinta kasih, yang bertutur dengan bahasa yang lemah lembut, sehingga menghilangkan rasa takut dari anak-anak kita. Jangan menjadi ibu, jangan menjadi istri yang panas baran, yang selalu pemarah. Begitu juga kita semua, karena sifat orang yang mampu mengawal rasa amarah, ternyata ini salah satu sifat orang yang bertakwa. Sekali lagi, sifat orang yang bertakwa itu tidak pemarah, tidak panas baran, tidak emosional. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله. كون سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله. ذكر الله شفاء، فضل الله عطاء، فرد واذكر ربك نادي حمدا يا الله. ذكر الله شفاء، فضل الله عطاء، فرد واذكر ربك نادي حمدا يا الله. كون سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله. كون سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله. شفاء، فضل الله عطاء، فرد واذكر ربك نادي حمدا يا الله. ذكر الله شفاء، فضل الله عطاء، فرد واذكر ربك نادي حمدا يا الله. كون سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله. كون سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله. منا قريب، إن ندعوه يجيب. طيف هدى ربي أحياني صار لقلبي طبيب. رب منا قريب، إن ندعوه يجيب. طيف هدى ربي أحياني صار لقلبي طبيب. كون سبح هلل يا الله يا الله، أحيا ذكرك
ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله. كون سبح هلل يا الله يا الله. أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله. كون سبح هلل يا الله يا الله. أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله الله. كون سبح هلل يا الله يا الله. أحيا ذكرك كل قلوب نادت يا الله.